Prof. Budi akan menyampaikan materi terkait dengan kesiapan Fakultas Kedokteran dalam implementasi kebijakan penggajian peserta PPDS. Kepada Prof. Budi kami persilakan. Baik, Dr. Isman selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Ketua ID Gorontalo, juga moderator Dr. Isman, para narasumber senior-senior saya, dan sejawat semuanya, dan para penanggap. eh, Mohon maaf kami untuk mendapatkan kesempatan yang pertama karena ada agenda berikutnya setelah ini. Yang kedua adalah saya baru diberitahu Dr. Isman eh, pagi kemarin atau malam kemarin, tapi karena sangat menarik untuk menyampaikan beberapa pendapat, maka saya langsung menyanggupi. Hanya saja saya tidak menyampaikan presentasi, ada beberapa ide yang sudah saya coret-coret atau saya pendapat mungkin bisa saya sampaikan pada forum ini terkait juga dengan topik bagaimana kesiapan Fakultas Kedokteran dalam rangka memasuki era PPDS yang bergaji. Kedua kalinya saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada forum ini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan pada forum ini. Yang pertama, sebelum topik yang berkaitan dengan masalah penggajian, kami ingin sedikit menarik ke belakang, bukan mempermasalahkan lagi, tidak, karena kita sudah digedok Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melaksanakan. Bagaimana dalam sebuah pelaksanaan itu akan berjalan dua jalur, jalur University Base dan jalur RSPPU. Sebelumnya disebut dengan jalur Hospital Base, jalur Collegium Base, dan sebagainya. Tapi sekarang lebih banyak dipergunakan jalur RSPPU, Rumah Sakit Pelaksana Pendidikan Utama. Ini yang mungkin narasi atau yang sering kali saya dengar penggunaan sudah jarang menggunakan kolegium bis lagi atau mungkin juga hospital bis. Bagaimana kedua ini bisa berjalan sinergi bersama-sama untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Yang pertama, sebelum membahas kepada masalah tersebut, ada suatu hal yang kadang-kadang saya berpikir bahwa reasoning yang dipergunakan untuk menambah jumlah dengan hospital base atau RSPPU ini sedikit dipaksakan. Karena apa? Karena kalau kita ingin menambah jumlah, sebenarnya yang existing saat ini seperti university base ini yang sudah tersebar di beberapa center program studi dengan menambahkan katakan 5 saja. Setiap program studi yang katakan Opjin ada 20 center pendidikan, maka sudah bisa menambah 100 setiap 6 bulannya, satu semesternya. Sehingga kalau hanya reasoningnya yang berkaitan dengan penambahan jumlah, rasanya lebih tepat. Kalau yang existing sekarang tinggal menambah jumlahnya. Tapi ini sudah ada undang-undangnya. Mari kita membahas yang selanjutnya. Terkait dengan masalah pembayaran gaji pada peserta didik PPDS ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Tapi hingga 9 tahun saat ini, 2013 sampai mohon maaf 10 tahun ini belum ada realisasinya karena memang belum ada yang eh, dijelaskan dibayar berapa, siapa yang membayar. Nanti akan saya sampaikan untuk rancangan eh, peraturan RPP, peraturan pelaksana undang-undang, RPP, undang-undang yang saat ini belum digedok pun sudah jelas siapa yang akan membayarnya. Yang kedua, sampai sekarang walaupun besok hari Senin tanggal 6 itu di launching pelaksanaan pendidikan yang hospital based atau RSPPU ini, belum ada RPP yang sudah ditandatangani. Ya, katanya menjelang. Tapi sampai sekarang kira-kira kemarin atau 2 hari yang lalu saya belum mendengar kalau itu sudah ditandatangani. Sampai sekarang pun ya yang berkaitan dengan masalah kerjasama antara RSPPU
dengan institusi pendidikan universitas dalam hal ini pun juga belum ditandatangani. Apalagi hal-hal yang eh, detail yang lainnya. Bagaimana sebuah proses seleksi saat ini sedang digarap, sedang didiskusikan di tingkat Kemendikbudristek, bagaimana membuat komite bersama untuk seleksi. Sekarang ada ide bagaimana seleksi bersama antara University Based dan RSPBU ini atau Hospital Base ini. Jadi semuanya nanti akan dijadikan satu. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang bagus yang mungkin juga akan muncul bahwa keberadaan undang-undang yang mencantumkan adanya jalur RSPPU ini pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang akan positif juga. Ini harus harus kita akui, ada hal yang positif termasuk nantinya akan muncul seleksi bersama. Seperti mungkin idenya seperti saringan masuk perguruan tinggi berbasis atau berdasarkan prestasi, berdasarkan eh, tes, ya, berbasis SMBT. Itu kan juga nantinya akan dijadikan satu. Tetapi untuk menuju ke sana, saya yakin memerlukan sebuah waktu yang cukup panjang. Namun dalam waktu dekat tetap dilaksanakan yang untuk jalur RSPPU. Ide saat untuk melakukan pembayaran gaji ini pun kami sudah menyampaikan kepada Pak Menteri beberapa kali, Pak Menteri, kalau membayarkan suatu bentuk gaji ini tidak bisa hanya satu jalur, harus kedua jalur itu harus diberikan satu hak yang sama. Kenapa tidak mencontoh Malaysia? Malaysia begitu masuk sebagai diterima sebagai PPDS residen di sana, maka diangkat sebagai pegawai negara, mereka diberi beasiswa, diberi eh, gaji, kemudian setelah lulus mereka harus mengabdi selama 8 tahun. Setelah mengabdi 8 tahun, mereka nanti dipersilakan memilih apakah akan jalur swasta, jalur menjadi pendidik, dosen, atau jalur ke rumah sakit pemerintah. Itu yang pernah kami sampaikan, tetapi apapun itu sudah sekarang jadinya adalah di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 yang ada dua jalur ini, seperti yang di depan saya sampaikan, mari kita laksanakan secara baik kedua-duanya untuk memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Ada beberapa eh, ada beberapa hal yang seperti tadi ternyata pelaksanaan eh, penandatanganan atau bahkan rumah sakit vertikal A belum ditunjuk sampai sekarang bekerja sama dengan institusi pendidikan mana sampai sekarang belum. Jangankan MOU-nya itu pun juga belum. Kemudian dalam pelaksanaannya kan tidak cukup di RSPWU ini saja. Mereka harus ada rumah sakit satelit. Untuk pelaksanaannya pun harus ada MOU antara rumah sakit satelit, RSPPU, plus institusi pendidikannya. Ijazah yang menandatangani itu jelas-jelas di RPP yang akan ditandatangani nantinya. Itu ditandatangani oleh institusi eh, pendidikan. Dalam hal ini mungkin adalah pimpinan universitas. Itu jelas. Saya tadi sudah membuka di RPP yang akan ditandatangani di eh, pasal 590 ayat 2, ijazah sertifikat profesi atau sertifikat profesi dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh perguruan tinggi. Karena memang di regulasinya sebuah rumah sakit tidak bisa memberikan sertifikat profesi. Jadi mutlak itu harus ada eh, kerjasama MOU yang ditandatangani. Besok di launching, tapi sampai sekarang belum ada ya kerjasama itu. Sepanjang yang saya ketahui. Tapi saya insya Allah memang belum ada. Ya, memang belum ada. Rumah sakit, 6 rumah sakit vertikal itu. Apalagi rumah sakit satelitnya dan juga yang beberapa kali saya sampaikan kepada rapat-rapat di forum bahwa adanya dua jalur ini harus syarat-syarat untuk pelaksanaan pendidikannya, prodinya, itu harus sama. Seperti pendirian prodi obstetri dan ginekologi. Mohon maaf, saya orang obgyn yang saya ketahui itu harus ada 5 konsultan. Itu ya harus sama. Kurikulumnya harus sama. Kemudian juga ujian kompetensinya
harus institusi sama untuk menjamin output yang dihasilkan dari dua jalur ini sama. Karena mereka-mereka nanti akan bekerja di wilayah Indonesia dengan tentunya kompetensi yang sama. Dan insya Allah ini terus kita garap dan insya Allah akan kita eh, bersamakan dan untuk menjamin itu maka seleksinya itu diwacanakan sampai sekarang masih akan dirapatkan terus untuk menjadi eh, seleksi bersama. Walaupun yang existing saat ini yang kita sudah puluhan tahun yang menghasilkan mungkin 4 ribuan spesialis sudah berjalan biar berjalan dulu, tetapi yang RSPPU ini akan dilaksanakan lebih awal, terus nanti akan bersama-sama ada seleksi tingkat nasional, kemudian distribusikan. Mungkin nanti ada form akan memilih jalur apa, jalur rumah sakit pendidikan atau jalur university base. Kalau university base nanti pun akan ada pilihan beasiswa atau tidak. Karena apa? Karena di university base itu juga ada jalur afirmasi. Jadi kalau sama-sama ditujukan bahwa yang rumah sakit pendidikan utama jalur hospital base ini ditujukan untuk afirmasi daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan lain-lain, dan diberikan beasiswa, yang jalur university base yang afirmasi pun juga harus diberikan yang sama, agar ada keadilan. Ini yang mungkin harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan dan dalam sebuah proses pendidikan itu ada pendirian prodi, itu ada visitasi KKI, ada visitasi kolegium, ada visitasi dari Lampetekes. Bagaimana kita mau membuka dulu? Ini belum ada. Masa mau akan dilewati eh, semuanya? Kan tentu tidak. Jadi syarat-syarat pendirian prodi diharuskan sama agar supaya apa? Pelaksanaan pendidikan yang berbasis RSPPU ini juga sama kualitasnya dengan yang university base. Yang sering kami lakukan adalah satu kurikulum, satu kolegium, satu ujian kompetensi untuk menjamin outcome-nya adalah sama. Baik, sekarang kita menuju ke yang berkaitan dengan penggajian. Saya sudah membuka di rancangan peraturan pemerintah RPP dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini di pasal 871 ternyata bukan Fakultas Kedokteran yang memberikan. Yang memberikan adalah di pasal F, rumah sakit pendidikan itu memiliki kewajiban, ada A, B, C, D, dan sebagainya. Yang F itu adalah memberikan imbalan jasa pelayanan bagi peserta didik dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pendidikan. Ini yang dibebankan kepada rumah sakit pendidikannya. Pertanyaannya adalah, apakah rumah sakit pendidikan ini mampu untuk memberikan eh, gaji kepada katakan 10 juta, 15 juta kepada peserta didik. Ya, kalau mungkin saat ini yang rumah sakit vertikal, yang uji coba 6 rumah sakit vertikal ini hanya kira-kira 18 atau 20 PPDS untuk penerimaan pertama ini mungkin tidak berat. Tapi kalau yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, FK UNER, ini ada 1.800 kali katakan 10 juta, kali 15 juta. Berapa? Tentu sangat besar sekali. Ya, jadi ini yang mungkin harus dipikirkan bahwa yang memberikan ini rumah sakit. Dulu ada ide diberikan oleh rumah sakit pendidikan, dibebankan kepada dengan pemotongan para DPJP. Kan kasihan DPJP-nya sudah bekerja, sudah mengajar, dipotong lagi untuk memberikan gaji. Yang paling ideal adalah pemerintah harus hadir di sini adalah memberikan suatu penggajian kepada mereka-mereka yang menjalani proses pendidikan PPDS baik jalur RSPPU maupun jalur University Base. Mungkin nanti ada dua jalur, jalur yang reguler, jalur yang mandiri, dan jalur yang berbasis beasiswa. Kalau yang berbasis beasiswa, baik yang RSPPU maupun yang University Base, itu sudah harus mendapatkan haknya mereka digaji, mereka juga nanti setelah itu harus mengabdi di daerah-daerah terpencil. Baru ini yang akan sangat ideal, sangat berimbang, tidak ada pembedaan antara yang jalur A dengan jalur B, jalur hospital base dengan jalur yang university base. Jadi
kami juga ingin menyampaikan, mungkin Prof. Joni nanti menyampaikan, kami insya Allah satu-satunya di Indonesia yang memberikan penggajian kepada anak didik kami 1.700 1.800 kali sekitar 1.200 1.200.000 sampai kira-kira 2 juta per bulan per PPDS. Dari mana dananya mungkin nanti Prof. Joni akan menjelaskan, tetapi itu atas sepengetahuan dan izin dari gubernur. Karena Gubernur Jawa Timur sudah membuat semacam perda begitu yang diperbolehkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo memberikan gaji kepada peserta didik BPDS. Walaupun jumlahnya belum layak 1 juta sampai 1 juta 2 jutaan, 1.200.000 sampai 2 jutaan, tetapi ini harus diapresiasi bahwa keterlibatan Pemda Jawa Timur sangat-sangat mendukung walaupun jumlahnya mungkin belum begitu mencukupi. Nah, dari semua ini tentu FK akan sangat mendukung kalau memang dan mengusulkan juga tentunya bahwa yang diberikan gaji beasiswa ini janganlah yang hanya jalur RSPPU atau jalur hospital based, tetapi juga jalur yang university based, tetapi mereka-mereka itu nantinya yang akan mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil. Kalau mereka-mereka yang jalur yang reguler atau jalur yang mandiri, tentu mereka karena berbayar ya mereka mempunyai hak untuk memilih. Tetapi lebih baik lagi semuanya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti di Malaysia. Mereka masuk menjadi BPDS, diangkat menjadi eh, pegawai negara, diberikan beasiswa, diberikan gaji, mereka sekolah, setelah lulus mengabdi 8 tahun, baru setelah itu dikasih kebebasan mau menjadi dosen, menjadi swasta atau yang lainnya diberikan kebebasan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Isman Yusuf, sebagai suatu penutup, tentu dengan input yang berbeda antara dua jalur ini, baik jalur yang university based maupun jalur yang hospital based atau jalur RSPPU ini, kita berharap bahwa ada sebuah proses yang sama. Kurikulumnya, sebuah proses pembelajarannya, sampai ujian kompetensinya dengan harapan outputnya nanti adalah sama. Dengan apa? Produk yang sama dan mereka nanti akan mengabdikan diri di wilayah negara kita Indonesia untuk memberikan kontribusi perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saya pikir itu Dr. Isman Yusuf. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Santoso atas paparannya. Menarik sekali apa yang telah Prof. sampaikan bahwa ternyata AIPKI sudah berusaha untuk menyampaikan ke pemerintah agar supaya ada penyamaan lah ya antara yang hospital based maupun yang university based, baik dari sisi kurikulumnya, termasuk juga kalau ternyata nanti ada aturan terkait dengan pengajian, tentu harus disamakan antara yang hospital based maupun yang academic based. Mungkin yang kita tunggu itu adalah RPP ya, Prof ya, karena sampai sekarang RPP-nya masih katanya masih di atas meja Pak Menteri, tapi belum ditandatangani sampai saat ini. Apakah menunggu pemerintahan baru atau gimana, Prof? Kita belum tahu ya untuk Ya, penandatanganan RPP tersebut. Apa Prof Mus akan segera meninggalkan? Kalau misalnya, kita beri kesempatan dulu peserta untuk menanyakan ya, kepada Prof sudah sebelum ditunggu. Prof Ya, akan mohon maaf. meninggalkan Ya, lokasi. mohon maaf. Ya, Silakan, mungkin dari sama narasumber atau dari penanggap ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke Prof Mus, kami persilahkan. Eh, Baik, kalau boleh saya memberikan tanggapan untuk Pak Budi karena berhubung akan segera meninggalkan forum ini. Terima kasih ya, Pak Budi. sama-sama. Jadi yang disampaikan itu te- semuanya sudah cukup baik ya. Di Malaysia terutama Pak Budi, saya di Malaysia 5 tahun dan terlibat juga dalam pembangunan satu sistem pendidikan di sana dan saya tahu memang betul bahwa itu BPDS atau residen bedah toraks yang mau masuk itu mereka sudah menjalani bedah umum dan mereka memang
kaki tangan kerajaan. Mereka digaji dan kemudian dia 5 tahun bedah umum masuk ke bedah torak 8 tahun. Sorry, 3 tahun itu udah 8 tahun. Udah mungkin setelah itu be- satu itu yang saya didik udah selesai, akhirnya sekarang udah swasta, pindah ke swasta, artinya udah menjalani masa benar. Jadi itu betul sekali, itu adalah salah satu pola yang ideal ya. Tapi intinya bahwa semuanya bebannya pada pemerintahan, gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan Pak Budi bahwa sekarang ini kalau kita lihat di formatnya yaitu bahwa ada beberapa pola yang saya rasa mereka sekarang mengadopsi, ya Pak Budi bilang mengadopsi dengan sistem hospital base, bukan lagi college base ya, sehingga beban yaitu pada rumah sakit, rumah sakit. Nah, jadi bagaimana sekarang rumah sakit? Pola apa yang kira-kira Pak Budi bisa melihat bagaimana rumah sakit bisa menangani ini? Apakah nantinya asuransi ikut berperan? Kalau di Amerika memang asuransi yang akan membayar di samping juga pemerintah. Jadi kalau Ya, melihat itu bagaimana Pak Budi kira-kira asuransi bisa nggak iya. eh, asuransi seperti di Amerika itu Medicare. Saya nggak tahu apakah nantinya BPJS akan menjadi pola semacam itu. Pak Budi mohon mohon Iya. ini ya apa Baik, Dr. Fafil, penjelasan. Terima Fafil kasih. Gani. Eh, ya, menarik sekali. Mungkin nanti Prof. Joni yang juga akan mengulas karena dari sisi rumah sakit. Tetapi sepengetahuan saya, ini akan sangat-sangat memberatkan rumah sakit kalau memang jumlahnya saat ini hanya di rumah sakit vertikal dari 6 rumah sakit vertikal hanya sekitar 18 atau 20 secara total nanti akan mendidik mahasiswa karena memang mereka belum bisa banyak. Katakan rumah sakit ortopedi Solo dua, kemudian yang lain dua, ada yang empat begitu. Sehingga total Hmm, untuk angkatan pertama ini hanya 18 calon PPDS yang akan diterima. Itu mungkin tidak memberatkan. Tetapi kalau jumlahnya seperti yang ada saat ini seperti di Dr. Sutomo atau di UI, di Dr. Sutomo itu ada 1.700 bahkan kadang-kadang 1.800. Nah, itu ya, akan sangat-sangat memberatkan. Mau diambil di mana? Mau diambilkan asuransi dalam hal ini BPJS pun tidak akan mau. Asuransi ya, umum pun juga tidak akan mau karena mereka masih belum sebagai seorang spesialis. Kalau seorang spesialis mempunyai hak, tentu mempunyai SIP sebagai seorang spesialis yang bisa diklaimkan. Mereka bukan DPJP yang memiliki DPJP. Konsep dari hmm, PPDS itu kan magang. Mereka itu mengikuti DPJP, seniornya dulu mengikuti seniornya untuk ya, mereka diberikan satu kepercayaan bagaimana ya, mengelola sebuah penyakit, sebuah kasus sampai selesai di bawah bimbingan. Nah, masa begitu asuransi tentu tidak akan mau untuk menggaji mereka yang sedang dalam satu proses belajar. Tetapi di Inggris itu kalau tidak salah memungkinkan karena memang itu asuransinya yang akan menggaji. Nah, itu adalah suatu sistem yang tentu sudah diatur sedemikian rupa sehingga oleh pemerintah tentunya sehingga itu memungkinkan. Ada ide juga, saya dengar saya sendiri karena di rumah sakit yang kami ada di RSUD Dr. Sutomo bukan rumah sakit vertikal, kadang-kadang dinamikanya lebih banyak di rumah sakit vertikal. Informasi dari rumah sakit vertikal diminta bahwa ini kamu didik dari sekian PPDS, kamu gaji mereka. hmm, Diambilkan dari mana itu? Ambilkan dari aja eh, apa dari DPJP-nya. Loh, masa DPJP-nya sudah merawat, sudah ngajar, kemudian malah suruh dipotong haknya untuk menggaji PPDS. Tentu kan tidak adil. Nah, ini tentu yang kami usulkan tadi yaitu jadi pemerintah harus hadir. Jadi mungkin Kemenkes begitu eh, yang harus hadir untuk bisa mengcover semuanya. Untuk tahap-tahap awal mungkin yang jumlahnya hanya puluhan mungkin bisa mampu diatasi oleh rumah sakit vertikal. Tetapi kalau jumlahnya seperti RSUD Dr. Sutomo yang ribuan, udah penuh ya. tentu berat berat sekali. Oke, saya pikir nanti mungkin Prof. Joni akan bisa secara hitung-hitungannya akan menjelaskan lebih detail yang terkait dari beban rumah sakit kalau diberikan kewajiban untuk membayar. Tapi di RPP undang-undangnya itu muncul bahwa kewajiban rumah sakit menggaji. Ya. Kalau Dan rumah ini sakit tidak swasta gimana Pak? Rumah sakit swasta kira-kira akan banyak berperan nggak dalam hal ini? eh,
Wah, ini yang mungkin saya masih belum. Tetapi kalau saya melihat itu dari justru Fakultas Kedokteran swasta. Saya melihat bahwa Fakultas Kedokteran swasta akhirnya sekarang tidak bersemangat untuk mendirikan untuk program spesialis. Karena apa? Tidak Hmm. membayar, tapi juga harus membayar. Kecuali mungkin rumah sakit besar, tertentu swasta besar yang mempunyai jaringan, di mana tujuannya adalah untuk mendidik sendiri, kemudian didistribusikan mereka ke rumah sakit mereka sendiri. Mungkin itu. Tetapi kalau tujuannya seperti membuka fakultas kedokteran swasta untuk mendapatkan satu pemasukan untuk membangun pendidikan di universitas tersebut mungkin akan sangat berbeda karena di eh, kewajiban di prodi spesialis ini ketentuan undang-undang malah harus membayar. Maka mungkin secara hitung-hitungan, wah ini saya mikirnya begini, wah ini tidak menguntungkan bagi Fakultas Kedokteran untuk membuka karena ada kewajiban. Dan di RPP dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu tidak ada perbedaan bahwa kewajiban membayar itu untuk yang hospital base atau SPP enggak. Semuanya itu harus kewajiban membayar. Jadi ini adalah ketentuan yang sifatnya untuk semua jalur, semua jalur. Mhm. Baik, terima Tapi kasih. memang di dalamnya mungkin bisa diartikan apa ya, besarannya itu bisa bisa bervariasi. Gitu. Oke, demikian, Dr. Hafiz. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dokter Eka mau berikan tanggapan, silakan Dokter Eka. Ya, terima kasih Dr. Isman. Terima kasih Prof. Budi. Eh, Apa yang disampaikan saya kira sudah cukup jelas terkait PPDS bergaji ini. Eh, saya mendapat tugas sebagai penanggap Prof. Jadi menanggapi eh, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sudah jelas bahwa ijazahnya pun ternyata bukan rumah sakit yang menandatangani, tetap harus institusi pendidikan dalam hal ini universitas. Nah, jadi di sini jelas yang saya tangkap adalah tetap tidak bisa dipisahkan antara institusi pendidikan FK dengan rumah sakit yang katanya itu bisa mandiri untuk mendidik PPDS, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata dari paparan Prof. Budi tidak bisa seperti itu. Karena ternyata selain memang ijazahnya juga harus ditandatangani tetap oleh perguruan tinggi, tidak boleh rumah sakit dan eh, proses-proses lainnya pun ternyata harus dijalani seperti visitasi KKI, LAMTEKES dan sebagainya seperti Prof tadi sampaikan. Artinya apa? Persyaratan prodi ini saya kira tidak seperti membalikan telapak tangan oleh sebuah rumah sakit untuk bermandiri mendidik seorang PPDS, katakanlah seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari pihak Kemenkes atau pemerintah atau Kemendikti pun eh, betul-betul menyadari ini bahwa tujuan bagus, tapi ternyata prosesnya juga haruslah dijalani karena tadi disampaikan Prof. Budi supaya outcome-nya sama, kualitasnya sama, satu kurikulum, satu kolegium, satu ujian kompetensi. Kemudian juga tadi jelas disampaikan di RPP ternyata dibebankan kepada rumah sakit pendidikan Betul. untuk penggajiannya. Saya setuju dengan Prof. Budi bahwa pemerintah di sini harus turun tangan, tidak bisa lepas tangan bahwa ini PPDS digaji, PPS digaji, namun ternyata dibebankannya kepada rumah Rumah sakit. sakit. Nah, inilah saya kira usul kami di RPP-nya sendiri, mumpung ini masih rancangan peraturan pemerintah, saya kira ini setuju dengan Prof. Budi, saya sebagai penanggap bahwa pemerintah harus turun tangan nih kalau mau menggaji, karena bukan hanya untuk saat ini saja. Bahkan kami pun mengusulkan bahwa eh, PPDS yang sekarang sedang berjalan pun berikanlah hak-haknya juga seperti itu. Jangan hanya untuk yang hospital base nanti seperti itu. Mungkin demikian tanggapannya Prof. Jadi eh, cukup jelas Ya. bahwa bagi kami kebetulan saya juga praktisi, kebetulan juga mengalami PPDS bahwa rumah sakit pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan institusi pendidikannya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. Baik, karena sama tidak saya tanggapi, tetapi saya ingin menambahkan di RPP eh, pasal 591 itu juga menyangkut kewajiban ujian kompetensinya itu sama.
Jadi ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kolegium. Ini muncul kolegium. Jadi insya Allah karena ujian kompetensi kita yang kita sebut sering dengan ujian BOT atau ujian nasional pelaksananya adalah kolegium, tentu ini ya sudah harus satu sudah. Jadi kita tidak masalah jalur apapun juga kalau kurikulumnya satu, kolegiumnya satu, pasti ujian kompetensinya pasti satu. Oke, terima kasih Dr. Eka. Terima kasih, Prof. Dr. Sorai mau memberikan tanggapan, Dok, kepada Prof. Gus. Silakan Dr. Sorai. Ya, terima kasih Dr. Isman. Yang terhormat Prof. Budi, mungkin saya mencoba dari perspektif sebagai dokter TNI. Jadi kalau kami di Kemhan itu waktu tahun-tahun 2000 sampai 2010 jatahnya itu hanya sekitar 10 atau sampai 20 per tahun ya. Jatah dari Kementerian Pertahanan. Kemudian sejak tahun 2010 itu sudah mendapatkan jatah sampai 50 per tahun dari Pusat Pengembangan SDM di Kemenkes. Jadi apakah pola daripada hospital base ini juga kita belum tahu apakah dari Kemenkes akan membuat satu pola ya seperti itu. Artinya dokter-dokter TNI itu dibantu 50 site setiap tahun, baik itu untuk pendidikan, biaya SPP dan juga biaya untuk uang saku. Yang kedua adalah saya tertarik sekali dengan effort daripada Sutomo dalam memberikan eh, gaji 1,2 sampai 2 juta pada PPDS. Apakah ada semacam survei bahwa dengan pemberian gaji itu ada suatu peningkatan produktivitas ataukah ketangguhan dari PPDS dalam menjalankan pendidikannya? Kemudian yang ketiga, mungkin saya juga ingin eh, mohon pendapat dari Prof. Budi. Rumah sakit seperti kami di RSPAD Gatot Subroto itu kan ada Bakordik. Nah, Bakordik ini kan artinya punya suatu kapasitas eh, infrastruktur, SDM, termasuk membangun kultur pembelajaran yang berbeda. Nah, ini nanti kalau diterapkan yang pertama saja ini di rumah sakit vertikal, apakah itu sudah difikirkan suatu outcome-nya akan sama. Nanti apakah kalau sudah diperluas dengan banyaknya rumah sakit juga akan seperti apa? Nah ini mungkin juga belum dipertimbangkan ya kaitannya dengan eh, ya katakanlah semacam standarisasi yang sama sehingga ada suatu penilaian mutu yang tepat. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menjawab kepada Dr. Monggo, Prof. Sohailatu. Mungkin yang berkaitan dengan masalah survei nanti saya dibantu oleh Prof. Joni ya, Prof. Joni. Mungkin karena kepemimpinannya beliau akhirnya bisa memberikan gaji tersebut. Yang pertama, bagaimana terkait dengan dokter-dokter TNI? Kami sebenarnya sudah ada terobosan bagus, Dokter Sorai, dan mungkin juga ada sebagian yang dikirim ke rumah sakit RSPAD, Rumah Sakit Iya Pertahanan. betul, betul ya. Nah, itu adalah program hybrid. Nah, Hybrid ini ya. adalah sangat itu pada waktu Panglimanya Bapak Andika, nggih, sudah berjalan 2 semester ini. eh, itu adalah proses pendidikan yang 1 tahun awal-awal. Ada 1 semester aja kok, di mana di FK UNER Dr. Sutomo untuk memberikan satu dasar-dasar. Setelah itu dikirim ke RSPAD. Nanti menjelang ujian akan kembali. Itu bisa bisa menambah apa ya kekurangan atau kecepatan untuk itu sebenarnya jauh lebih cepat kalau kita mau jujur, kalau kita mau menghitung-hitung dan prosesnya nggak ribet. Akhirnya rumah sakit Angkatan Darat akan mampu juga secara akademis, suasana akademis tercipta yang suatu saat mungkin siap sendiri mendidik. Nah, ini kan tahapan ini kan sebenarnya saya pernah bicara dengan Pak BGS ini, Pak Budi, sebenarnya kami ini nggak nggak penting sih apa yang mau universitas atau yang apa yang hospital base sama saja.
Mau semuanya itu mohon gue dibayar nggak apa-apa. Mau dijadikan hospital base pun juga nggak masalah. Karena apa ya? Karena ini untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Kenapa sih kita harus membuat sesuatu sistem yang berbeda akhirnya eh, yang akhirnya harus harus effortnya itu banyak, hanya memikirkan yang kecil-kecil, tapi outcome-nya pun juga masih belum tentu yang bisa kita sesuai harapkan. Tapi karena ini sudah, ya sudahlah, kita jalan, kita apa ya, kita manage agar supaya semuanya jadi baik semuanya. Nah, yang sudah kita lakukan itu, dan apakah nanti ini memungkinkan untuk mengikuti yang jalur TNI, mengikuti yang jalur yang RSPPU atau rumah sakit yang hospital base, saya sendiri kurang tahu. Rasanya juga bisa. Rumah sakit TNI yang di daerah terpencil pun juga saya pikir ada. Itu yang mungkin juga ada. Saya juga perlu menyampaikan, kami di FK UNER RSUD Dr. Sutomo mempunyai program afirmasi dengan 2 kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Gresik. Karena apa? Di Sumeneb itu rumah sakit yang ada di kepulauan tidak pernah ada eh, dokter spesialisnya di apa rumah sakit di Kepulauan Kayangan, kemudian di rumah sakit Gresik di Bawean itu belum pernah ada. Akhirnya mereka menyekolahkan, setelah itu dibiayai kira-kira selama sekolah 1M, mereka akan mengabdikan 8 tahun di kepulauan, baru mereka itu nanti akan dipindah jadi secara reguler. Ini adalah sebuah proses untuk memenuhi daerah-daerah terpencil. Malah Pak BGS-nya pernah nelpon Gus Yani, bupatinya Gresik saat itu, Gus, di eh, apa ditarik LPDP saja, ndak usah pakai APBD di daerah, ndak usah Pak Menteri, nanti nggak jatuhnya di Gresik, malah jatuhnya di provinsi yang lain. Bagus juga, cerdas juga Pak Bupatinya Gus Yani ini. Baik, nanti yang untuk gaji kepada Dokter Prof Joni yang terkait dengan penggajian oleh RSUD Dr. Sutomo, bagaimana memiliki efek terhadap kinerja dan lain-lain. Tetapi saya yakin sebenarnya proses stressing yang pertama, saya pernah menulis di Kompas itu yang kemarin untuk menjawab, walaupun tidak mengcounter secara secara head to head gitu, saya tunjukkan bahwa PPDS residence angka stresnya, depresinya itu ternyata di kita yang 22 di luar negeri itu 28, lebih tinggi. Dan penyebab depresi itu multifaktorial. Tidak saja karena masalah bullying, tapi mereka yang single itu lebih stres. Masalah biaya, masalah mungkin kesulitan, masalah proses pembelajar. Saya juga sering ngomong ke teman-teman, wong anak SD, anak TK sekolah pun juga bisa stres kan, apalagi BPDS yang merawat pasien dan lain-lain. Tapi angka kita ternyata tidak lebih tinggi dari angka secara internasional. Jadi kami berharap bahwa ada keseimbangan-keseimbangan yang baru yang nantinya akan memberikan suatu dampak positif, baik yang university based maupun yang hospital based atau RSPPU ini juga akan sama-sama belajar, sama-sama mendidik, dan Bakordik ini pun nanti akan ketambahan. Oh, ini jalur yang university based, jalur yang hospital based. Yang akan sulit nanti itu adalah masalah SDM. SDM yang ada di rumah sakit pendidikan kita yang milik dari eh, kepegawaian dari Fakultas Kedokteran itu bisa kadang-kadang berimbang. Kadang-kadang bisa berimbang. Kepegawaian dari FK, katakan kami di FK UNER, kepegawaian dari Pemprov RSUD Dr. Sutomo. Nanti kalau pemerintahan, katakan rumah sakit vertikal lah, UI dengan Cipto, mungkin nanti kalau yang rumah sakit vertikal nanti ini yang diambil semua, bisa-bisa kekurangan loh. SDM yang ada di University Base ini. Jadi ini perlu rembukan bersama untuk mencari solusi bagaimana kedua-duanya bisa berjalan. Bakordik ini akan nanti memerankan peran yang sangat penting. Nggih, monggo Prof. Joni mungkin berkaitan dengan penggajian PPDS di RSUD Dr. Sutomo. Iya, terima kasih Prof. Budi. Jadi saya karena hanya menambahkan apa yang disampaikan Prof. Budi. Jadi di FKUA dan RSUD Dr. Sutomo saya kira sinergitasnya luar biasa. Jadi kami ingat waktu direkturnya Prof. Karyadi, pada saat itu saya PPDS, Prof. Budi juga PPDS, kebetulan bareng PPDS-nya. Jadi pada saat itu ada Belum opportunity. bayar gitu, Prof. Joni ya?
Ada opportunity yang luar biasa. Enggak bayar dua-duanya ini. Prof Budi sama saya ini enggak bayar bareng. Bayarnya belakangan setelah lulus itu pun ringan sekali. Kami merasakan pada saat itu luar biasa. Partisan kita sebagai PPDS itu ya Sutomo, ya FK itu rumah kita. Ya rumah kita tidak hitung-hitung tenaga yang kita apa namanya tenaga yang kita pikiran dan tenaga yang kita eh, sebagai sumbangsih dalam tanda petik di dalam melayani, di dalam belajar di Sutomo dan kegiatan-kegiatan di FK. Kemudian dalam prosesnya saya melihat RSCM pada saat itu memberikan fee pada PPDS, kemudian karena temuan BPK kayaknya di stop. Nah, pada saat kami diberi kepercayaan untuk memimpin Sutomo, saya langsung konsultasi dengan Ibu Gubernur langsung, Ibu Kofifa. Kami ceritakan PPDS itu apa yang beliau lakukan. Ya. PPDS itu pagi, siang, sore, tidak praktek, terutama bedah, tidak boleh praktek. Dan memang tidak sempat praktek, mana mau praktek. Jadi memang ada yang berasal dari keluarga mampu, sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. Bahkan ada kakak kelas saya itu yang tidak pernah sarapan karena ketidakmampuannya. Jadi makanya siang nunggu makan bareng di rumah sakit. Itu kalau disuruh bayar bagaimana? Akhirnya kami konsepkan bahwa PPDS itu kebetulan kami lagi GCI, lagi akreditasi GCI, dan GCI itu definisinya PPDS itu adalah asisten DPJP. Wah, ini peluang buat saya. Asisten DPJP, berarti PPDS harus diangkat oleh rumah sakit sebagai bagian dari rumah sakit, sebagai asisten. Kami konsultasi dengan gubernur dan diberikan arahan, akhirnya SK gubernur keluar. Jadi PPDS itu kalau dulu hanya mendapatkan P3, kalau hari raya itu dapat setahun sekali, akhirnya kami bisa menyenting Istilahnya amplop wangi ya, Prof. wangi Denny. ya. Kami akhirnya bisa menyeting P1 dapat, P2 dapat, P3 dapat. Jadi PPDS itu harus mendapat surat tugas dari direktur untuk boleh bekerja di Rumah Sakit Sutomo sebagai asisten DPJP. Nah, itu yang mendasari kita bisa memberikan sesuatu pada PPDS. Memang ya harus dianggarkan, tidak bisa. Jadi prosesnya itu saat saya hadir, kemudian pada saat menjadi direktur sudah berproses setahun, kemudian di ACC Inspektorat ada SK Gubernurnya jalan. Dan diaudit berkali-kali selama 5 tahun ini, juga diteruskan oleh Prof. Cita, alhamdulillah tidak menjadi masalah. Memang tidak bisa besar. Jadi kita berikan P1, kalau tidak salah P1 itu 300 sekian ribu, P2-nya tergantung. Yang chip itu bisa sampai 2 juta. Tidak banyak. Sebetulnya kami pengen itu sekitar 5 jutaan. Sama dengan kemarin kebetulan saya ke Jakarta, Pak Menteri sedang rapat dengan stafnya, saya rapat dengan stafnya, saya inceng-inceng itu, tak lihat berapa kira-kira 5 jutaan, Prof. Wow, 5 jutaan. Saya kira logis kalau gajinya 5 juta ya. Tapi ya untuk kalau dibebankan rumah sakit itu impossible. Karena untuk anggaran pelayanan saja sudah kurang, rumah sakit tipe A apalagi ya. Saya pernah konsultasi dengan Pak Dirjen, waktu itu masih Prof. AD. Prof, untuk rumah sakit pendidikan, kok tarif inasi bijisnya itu dikoreksi. Paling enggak itu at cost. At cost dengan pelayanan itu sudah lumayan. Ini sudah tarifnya di bawah pelayanannya kita berikan karena memang kasusnya kompleks. Ya. Kalau dibebani dengan anak didik lah tambah guling rumah sakit. Dan saya konsultasi dengan beberapa kawan-kawan direktur dari rumah sakit tipe A mulai Aceh sampai dengan Dok 2 sana, semuanya rugi untuk case-case yang berat. Jadi Sutomo sendiri bisa saya sampaikan kalau dihitung-hitung itu rugi sekitar 400 miliar. Dalam pelayanan saja, ini belum pendidikan. Karena case-case-nya yang kita tangani berat-berat dan istilah Pak Toto itu negatif. Tapi yang bisa kita petik, yaitu tadi, bahwa ada surat dari gubernur, ada peraturan gubernur yang membolehkan kita memberikan. Kemudian konsekuen, pemerintah provinsi memberikan subsidi yang cukup lumayan, 20%-an untuk operasional, baik itu obat, alat kesehatan, gaji, sebagian gaji, tunjangan, TPP, bagi pegawai, lumayan. Nah, ini saya kasihan Prof. Cita, penerus saya ini tahun 2025 mungkin subsidi dari Pemprov agak berkurang karena peraturan pemerintah.
nanti anggaran yang besar justru di kabupaten kota, tidak di provinsi. Jadi ini mungkin nanti Prof. Budi bisa didiskusikan dengan Prof. Cita kelanjutannya. Kalau saya sudah di luar, sudah komite meeting, jadi kasihan Prof. Cita nanti kalau konsepnya ini tetap membayar itu. Kalau subsidi dari pemerintah provinsi sudah turun betul karena peraturan pemerintah, ya susah, susah. Kecuali inasi bijisnya. Saya dengar-dengar ada inasi bijis yang versi 6 ini ya. Kami kebetulan juga ikut di dalamnya. Moga-moga ini menjadi rasional. Kalau itu rasional, pembiayaan rasional saya kira tidak menjadi masalah. Tergantung goodwill dari Kementerian Kesehatan juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih tambahannya, Ya. Prof. Joni. Saya kembalikan ke Dr.